Oke, halo rekan-rekan investor sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Angga dari NH Korindo Sekuritas dalam laporan mingguan kami di mana isinya kita akan membahas pergerakan IHSG minggu kemarin serta bagaimana proyeksi pergerakan bursa saham untuk satu minggu ke depan. Oke, kita mulai dari review IHSG minggu lalu. Ini cukup menarik. Pergerakannya IHSG terkoreksi lumayan dalam ya, sebesar 4,3% ke level Rp5.016. Hal ini diiringi dengan net sell asing yang masih cukup tinggi sebesar 4,6 triliun, berbanding dengan sebelumnya juga cukup tinggi ya, 5,1 triliun. Dan untuk pergerakan hariannya mungkin yang kita ingat yang paling dahsyat itu di tanggal 10 September ya, ketika itu menanggapi pengumuman akan diberlakukannya kembali PSBB di wilayah Jakarta. IHSG pun terkena panic selling oleh para pelaku pasar dalam merespon kebijakan ini. Pasar turun hampir 5% dan sempat terjadi trading halt atau penghentian perdagangan sementara selama 30 menit sesuai dengan aturan karena bursanya sudah turun lebih dari 5%. Oke, di hari Jumat sebenarnya IHSG berhasil mengembalikan keuntungannya sebesar 2,5%, tapi ya itu tadi tidak masih turun cukup dalam secara mingguan 4,3%. Oke, secara sektoral ini juga ada anomali atau fenomena yang sangat menarik. Saham sektor yang mengalami kenaikan tertinggi dicatat oleh sektor properti, bahkan bukan tertinggi tapi satu-satu yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 4,5%. Oke, kenapa ini? Padahal PSBB itu kan seharusnya cukup merugikan ya, terutama bagi perusahaan properti yang juga merupakan pengelola mall. Tapi kalau kita lihat lagi, penguatan 4,5% ini terjadi dikarenakan ada kenaikan luar biasa dari saham POL yang notabene merupakan saham dengan market cap terbesar di sektor ini. Selain itu, minggu lalu juga terdapat beberapa perusahaan properti yang IPO ya, ada 3 perusahaan yang baru IPO, dan ketiga-tiganya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Oke, untuk sektor dengan pelemahan terbesar dialami oleh sektor aneka industri ya, turun cukup dalam 7,3%. Ini sebenarnya 8 sektor yang lain semua juga turun sih, turunnya cukup lumayan ya. Tapi paling besar dialami sektor ini, dan kalau di sektor aneka industri kita sebenarnya hanya berbicara satu saham yaitu ASI yang mengalami pelemahan sebesar minus 8,3%. Oke, dari data saham yang mengalami transaksi asing terbesar, untuk transaksi net foreign buy ada saham Tower sebesar 101,6 miliar rupiah. Lalu ada beberapa saham blue chip lainnya, GGRM, UNTR, HMSP. Ini menarik ya, berarti ada saham rokok yang mulai diburu kembali oleh investor asing. Nah, yang mungkin lebih menjadi perhatian adalah net sell-nya, di mana ini ada saham big cap semua yang di net sell, yaitu 4 bank besar plus Telkom. Jadi nggak heran kalau penurunan IHSG cukup lumayan ya, tadi lebih dari 4% selama minggu lalu, karena saham-saham yang dijual oleh asing ini juga merupakan saham-saham berkapitalisasi pasar tinggi. Oke, kalau untuk pekan ini mungkin ada beberapa data ya, rilis data yang perlu kita cermati, yaitu pertama rilis data neraca perdagangan untuk bulan Agustus 2020. Kita tahu hingga saat ini sepanjang tahun 2020 posisi kita ada di surplus 8,75 miliar. Lalu tentu juga di minggu ketiga ya, seperti biasa adalah pengumuman suku bunga BI rate yang sebenarnya diperkirakan akan mempertahankan di level 4%. Meskipun begitu, para ekonom meyakini bahwa masih ada ruang untuk penurunan bunga lebih lanjut di sisa tahun 2020 ini.
Oke, kita lihat ini chart mingguannya ya. Ini bentuk candlenya seperti ini. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari bentuk candlenya sangat menarik ya. Ini ada bottom eh, menyentuh sekitar level 4.700, tapi berhasil naik kembali. Jadi ini menandakan buyer atau bargain hunter pada mulai kembali di harga ini, sehingga IHSG bisa rebound cukup lumayan lah, cukup di hari terakhir perdagangan atau di hari Jumat. Yang agak mungkin mengkhawatirkan adalah dari sinyal RSI-nya. Ini sinyal RSI-nya sudah mulai arahnya menukik ke bawah. Jadi kita lihat kalau pergerakan untuk minggu ini diperkirakan masih akan cukup volatile dengan kecenderungan sebenarnya melemah. Oke, untuk jadwal aksi korporasi atau kalender corporate action minggu depan, ini mungkin tidak banyak yang terlalu menarik ya. Ada 2 saham IPO di hari Senin sama Selasa. Sisanya tinggal sedikit, ada beberapa yang masih RUPS, tapi sebenarnya tidak terlalu menarik untuk diperhatikan. Oke, mungkin itu sekian saja untuk review dan preview IISG minggu ini. Terima kasih.